Saudara, di hadapan saya sudah bersama dengan Kepala Bareskrim Polri 2009-2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, sehat selalu Pak Ito. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eman. Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Ito, Konsorsium Judi 303, saya baru saja mewawancarai secara eksklusif, ia bagian dari pengusaha yang kemudian berkelindan dengan Konsorsium 303. Kalau mau aman, ia harus setor ke konsorsium, kalau tidak ditangkap polisi. Benar fenomena itu ada? Kalau menurut saya ya itu bisa saja memang betul terjadi ya. Kenapa? Kalau judi itu dilarang, tentunya ini digunakan kesempatan ini orang oknum-oknum tertentu untuk membackingi. Ini yang saat ini kan yang beredar, itu adalah seolah-olah ini dilembagakan meskipun tidak boleh secara resmi, tetapi mereka menggunakan satu kewenangan daripada oknum tertentu yang mungkin diramaikan dalam dikatakan konsorsium ya, istilah mereka mungkin ya. Kalau saya mau tanya, waktu Pak Ito menjabat sebagai Kabar Eskrim atau menjadi pengalaman menjadi pimpinan Polri pada waktu itu, ada berapa oknum yang pernah diproses hukum, ditangkap ya, sampai mungkin PTDH dipecat ya, terkait dengan konsorsium, apakah itu mungkin judi, narkoba dan sebagainya. Pernahkah itu ada? Ya, dulu tidak ada namanya istilahnya konsorsium ya. Mas, kebetulan Kapolri saya kan sangat kenceng ya untuk masalah judi, Pak Sutanto ya, mungkin kita ingat. Ya. Dulu sempat terkenal dengan Sumatera Utara tanpa togel waktu itu ya, disingkat seperti itu. Terus beliau jadi Kapolri itu zero tolerance dan banyak sekali yang dicopot ya, baik terutama dari Kepala Kesatuan Wilayah. Jadi Mas Aiman, bahwa judi itu kan mulai dari kelas kecil ya sampai kelas besar. Nah, kalau kelas-kelas kecil dia melibatkan mungkin yang oknum-oknum yang ada di Polsek, di Polres. Kemudian kalau menengah ini di Polda, dan kalau besar itu sudah naik ke tingkat Mabes Polri. Sekarang masalah pengawasan ya Mas Eman ya. Pengawasannya ini kalau pengawasannya ketat, kemudian perintahnya juga jelas seperti yang dilakukan Pak Kapolri sekarang kan sudah jelas nih. Tadi saya juga ada diskusi dengan Pak Kadif Humas, banyak sekali yang sudah ditindak melibatkan Dit Cyber untuk Kap 303-nya, kemudian PPATK ya untuk TPPU-nya, kemudian juga sudah ada penyitaan aset sekitar 110 miliar ya dari seorang tersangka judi yang saat ini melarikan diri ke luar negeri ya. Baik, saya putarkan sedikit pernyataan terakhir dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyatakan secara eksplisit kalau menurut saya ini bahwa konsorsium 303 atau kelompok pengusaha judi kelas atas itu nyata adanya. Berikut ini. 10 orang tersangka berstatus DPO dan diduga terlibat dengan kelompok judi online kelas atas. Ini adalah isyarat dari Kapolri bahwa mereka semua akan diberantas, Pak Ito? Ya, betul. Kita mungkin beliau juga baru menyadari ya, ada hal-hal yang di dalam tubuh Polri yang betul-betul harus dilakukan reformasi ya Mas Aiman ya. Terutama dengan mencuatnya kasus Sambo ini yang membuat kepercayaan masyarakat menurun ya. Terutama sekarang dengan semakin melebarnya kasus ini dengan konsorsium 303 itu ya. Ada suara-suara di luar sana yang menyatakan bahwa kalau dibongkar semua akan begitu banyak pejabat kepolisian yang terjerat. Benarkah itu? Saya tidak percaya Pak. Pengalaman saya selama di reserse 18 tahun ya. Kemudian dulu waktu saya masih pangkat kapten ya, Letnan 1 kapten itu kan masih belum ada larangan. Yaitu hampir di mana-mana anggota Polri itu ya istilahnya mendapatkan atensi lah ya. Tapi kan begitu ada larangan, otomatis mereka itu kan ingin mendapatkan perlindungan. Nah, perlindungannya mereka juga efisien juga. Mereka nggak mungkin kepada semua orang disebar, pasti hanya orang-orang tertentu, dan pasti yang lebih penting lagi mereka pakai yang di atasnya ya, yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, sehingga yang di bawah nurut. Oke. Terkait dengan konsorsium Kekaisaran Sambo, narasumber saya mengatakan bahwa ia mengenal beberapa orang yang tersebut di dalam konsorsium itu dan pernah bertemu dari pihak swasta ya Pak. Dan ia tidak membantah bahwa konsorsium 303 itu ada, nyata adanya. Nah, ini kan versi dari saksi yang sekarang tengah meminta perlindungan pada lembaga negara. Yang ingin saya tanyakan bahwa ketika itu kemudian diakui oleh salah seorang saksi, apa yang kemudian bisa dilakukan terkait dengan diagram Kekaisaran Sambo itu? Dari diagram yang
yang tersebar selama ini, kalau saya melihat yang buat diagram itu pasti bukan orang sembarangan ya. Dan itu mungkin juga dari internal lah kira-kira ya. Karena kalau saya juga kebetulan, iya saya kan tukang bikin diagram juga dulu ya. Saya kira mereka juga membuat itu ya kan banyaklah anggota juga yang merasa bahwa ingin terpanggil lah ya untuk bisa menyampaikan hal-hal tapi tidak berani langsung disampaikanlah diagram itu. Itu tentunya akan dibuktikan. Ya. Kalau memang betul-betul ada indikasi, ada bukti-bukti, itu Pak Kapolri tidak akan toleransi sama sekali. Saya tahu betul Pak Kapolri, Pak Sigit itu, Pak. Baik, tentu ini menarik untuk terus kita cermati dan kita kawal sama-sama terkait dengan kalau kasus pembunuhannya sudah masuk ke persidangan, obstruction of justice juga tinggal konsorsium ini. Ini tentu menjadi hal yang menjadi perhatian masyarakat. Terima kasih Kabareskrim Polri 2009-2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Terima kasih Pak Ito, sehat selalu.